supaya impor itu tidak butuh proses yang lama kalau kita seriusin. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Freddy ya, dan di video kali ini saya akan sharing singkat lagi mengenai impor ya. Oke, jadi gini, saya sering ditanya, impor itu butuh waktu berapa lama sih untuk bisa impor ya? Oke, saya cerita nih mengenai alurnya dulu nih ya. Jadi kalau rekan-rekan belajar impor ya kan, supaya impor itu tidak butuh proses yang lama kalau kita seriusin ya. Kalau kita seriusin, kita benar praktek, supaya impor itu tidak butuh waktu yang lama. Jadi dari proses kita negosiasi ya, dengan pabrik semuanya, kalau pengalaman saya paling lama paling cuma sehari. Ya, misalnya malam ini nih saya kontak pabrik ya kan, terus besok dia balas, terus kita chattingan ya kan, oke, deal ya kan, oke, terus kita cek segala macamnya, hitung-hitungannya masuk, oke, paling lusa kita udah bisa proses pengiriman ya kan. Jadi kalau misalnya hari ini hari Minggu, berarti Seninnya kita udah nego, udah deal, biasa nggak perlu waktu lama kok. Nah setelah deal, hari Selasanya ya kan, kita udah bisa proses pembayaran. Kalau barangnya ready ya, hari Rabu seller udah bisa langsung kirim ke kita. Tapi kalau barang belum ready ya kan, pasti dia akan minta waktu untuk mereka produksi dulu. Biasanya akan seperti itu. Nah tergantung lagi kalau barang ready apa tidak. Terus anggap aja ready, berarti hari Rabu dia udah bisa mengirim barang kita ke gudang. Nah anggap aja proses ke gudang tidak butuh waktu lama ya. Paling anggap aja misalnya dia jaraknya lumayan jauh, anggap aja misalnya perjalanan butuh darat misalnya 2 hari. Oke, 2 hari, berarti hari Jumat sudah bisa sampai di gudang ya kan, hari Jumat udah sampai di gudang. Terus nanti dari gudang pengirimannya ke Indonesia, nah butuh waktu berapa lama? Tergantung. Jadi kalau lewat udara paling lama itu cuma 2 minggu. Kalau lewat laut itu paling lama itu cuma sebulan, itu udah sampai. Jadi biasanya kita akan dikabarin oleh pengiriman, barang itu sampai di tempat kita itu sekitar sebulanan. Jadi kalau nggak ada halangan loh ya, kalau nggak ada halangan, karena kan kita kan nggak tahu nih terjadi apa, bisa perjalanan ya, ada badai atau apa, ada ombak atau apa misalnya begitu ya kan. Nah oleh karena itu, kalau misalnya tidak ada halangan ya kan, itu paling lama sebulan udah bisa sampai. Oke, itu sudah paling lama. Nah, oleh karena itu, setiap kali mau impor, saya selalu katakan bahwa kita tuh harus menstrategikan dan memperhitungkannya. Jadi kalau misalnya nih, sekarang ini bulan Maret, misalnya 2 bulan lagi akan Lebaran. Jadi kalau untuk sekarang impor barang-barang yang untuk Lebaran itu masih terkejar, masih sangat bagus gitu ya kan, karena paling nggak sebulanan kan perjalanan sampai, anggap aja ya. Jadi sampai di sini sekarang Lebaran kan 2 bulan lagi, jadi kan masih sempat terkejar. Nah itu, oleh karena itu setiap kali mau impor kita harus memperhitungkan seperti itu. Oke, jadi diperhitungkan, distrategikan. Jadi ini kita kejarnya untuk yang mana nih gitu ya kan? Karena saya pribadi juga begitu, dan saya juga punya murid yang seperti itu. Ada murid saya yang jual barang-barang musiman misalnya. Jadi kalau misalnya 3 bulan lagi Imlek nih, nah dia sekarang udah proses nih, cari pabrik, negosiasi untuk proses impor. Nah setelah nanti barang sampai itu kurang lebih sebulan lagi baru akan Imlek gitu ya kan, itu barang udah sampai biasanya. Jadi sebulan sebelum Imlek barang udah sampai. Termasuk nanti kalau nanti akan Natal misalnya gitu ya kan, jadi 3 bulan sebelum Natal itu sudah diproses semua itu, udah cari pabriknya, udah negosiasi gitu ya, udah ngurus pengirimannya. Jadi sebulan sebelum Natal barang udah sampai ya kan. Nah itu, jadi semua itu pasti terkejar gitu loh. Oleh karena itu harus distrategikan. Oke, sekian dulu video dari saya, semoga bermanfaat. Dan untuk belajar impornya caranya gimana, nanti klik aja link yang ada di deskripsi. Terima kasih, sampai jumpa di video saya.